When were you born, Tina? I was born in Colono on August 17 in 2001. Where did you grow up? I grew up in Colono until finishing my elementary school, then moved to Wanchi until now. Oh, I see. What senior high school did you go to? I went to SMAN 2 Wanchi from 2015 until 2019. How are you? I hope you are doing fine and still in good condition. And welcome back to our learning video. And today we are going to talk about a new topic. Tapi masih berhubungan dengan topik sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang teks biografi. Kali ini kita akan mempelajari sebuah ungkapan pertanyaan dan pernyataan yang berhubungan dengan penulisan teks biografi. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau teks biografi itu adalah tentang sebuah teks yang membahas tentang kehidupan orang lain. Berarti dalam melakukan atau persiapan menulis sebuah teks biografi itu si penulis membutuhkan seseorang untuk ditanyai. Bisa jadi orangnya langsung, si tokohnya langsung. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan riwayat hidupnya. Bisa juga kita menanyakannya kepada orang lain yang mengenal si tokoh tersebut. Misalnya orang tersebut tidak bisa kita hubungi atau sudah meninggal, berarti kita bisa bertanya kepada orang-orang terdekat atau yang mengenal si tokoh tersebut. Nah, untuk bertanya dan juga untuk menjawab sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan riwayat hidup kita, itu dalam bahasa Inggris ada ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan. That is about talking about one's life, membicarakan kehidupan seseorang. Nah, yang pertama ada where were you born? Di mana kamu lahir? Atau bisa juga where was he or she born? Ini adalah pertanyaan yang sama, tapi kalau yang pertama ini ditujukan untuk kamu langsung, jadi dia bertanya langsung kepada orangnya ini, si you. Kemudian kalau where was he atau where was she born, berarti kita menanyakan kepada orang kedua. Misalnya di mana dia dilahirkan, berarti kita bertanya kepada orang lain, tidak langsung sama tokohnya itu. Nah, cara menjawabnya. Yang pertama, I was born in Mondo Jaya on January 12 in 2016. Bisa juga she was born in Mondo Jaya on January bla bla bla. Nah, ada hal yang harus kalian perhatikan, yaitu penggunaan kata kerja bentuk lampau, where, was, and then was again. So, ini adalah bentuk kata kerja lampau. Kenapa kita menggunakan bentuk kata kerja lampau? Karena yang kita tanyakan atau yang kita katakan ini adalah sesuatu yang sudah terjadi, yaitu tentang kapan kita lahir. Jadi dia menggunakan kata kerja bentuk lampau, atau verb 2, kata kerja bentuk kedua. Nah, ini sudah sering kalian pelajari sebelumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, where did you grow up? Or where did he grow up? Atau where did he grow up? Di mana kamu tumbuh atau di mana kamu hidup, misalnya dari kecil sampai besar. Kemudian bisa dijawab dengan I grew up in Podongi. Saya tumbuh dan besar di Podongi. He grew up in Meletumbo. Dia tumbuh dan hidup di Meletumbo. Pertanyaan selanjutnya,
yaitu latar belakang sekolah, menanyai latar belakang sekolah seseorang. Misalnya, what elementary school did you go to? Di SD mana kamu bersekolah? Elementary school SD. Kemudian junior high school ini SMP, dan senior high school ini SMA. Jadi dia menanyakan nama sekolahnya. Contoh jawabannya, I went to SDN 1 Kolono. Saya pergi atau saya bersekolah di SDN 1 Kolono. He attended. Oke, selanjutnya, when did you go to elementary school? Kalau tadi menanyakan nama sekolahnya, sekarang menanyakan kapan. Kapan kamu bersekolah atau kapan kamu SD? Nah, jawabannya bisa in 2010, pada tahun 2010. Kalau mau ganti SMP berarti when did you go to junior high school? Nah, kemudian mau menanyakan pengalaman kerja seseorang. Jadi kita bisa tanya dalam bentuk seperti ini. 1. When did you start work? Kapan kamu mulai bekerja? Atau bisa juga when did you work in X company? Di sini harusnya C ya. Kapan kamu bekerja di perusahaan X atau perusahaan apa? Kemudian bisa juga when did you work as a civil servant? Kapan kamu bekerja sebagai PNS? Nah, kalau kita mau tanyakan misalnya kapan kamu bekerja sebagai guru, berarti tinggal diganti when did you work as a teacher? Jawabannya bisa seperti ini. Pertama, I started work in 2015. Saya mulai bekerja di tahun 2015. Bisa juga I started work in 2015 as the manager. Saya mulai bekerja di tahun 2015 sebagai seorang manajer. Bisa juga I work as a civil servant in 2014. Saya mulai bekerja sebagai seorang PNS atau pegawai negeri sipil di tahun 2014. Nah, yang terakhir, what is your organization atau what is your work experience? Apa pengalaman organisasimu atau apa pengalaman kerjamu? Nah, ini adalah ketika kita mau tahu latar belakang organisasi seseorang atau pekerjaannya. Actually, ada banyak sekali bentuk pertanyaan untuk menanyakan riwayat hidup seseorang. Jadi ini belum lengkap, tapi kita untuk saat ini kita fokus kepada bentuk-bentuk pertanyaan seperti ini. Contoh tentang menuliskan hal-hal penting atau hal-hal yang memorable yang kita ingat dalam perjalanan kehidupan kita. Pastinya ada banyak, tapi dalam contoh ini saya akan memberikan kalian 10 important events in my life, 10 peristiwa penting dalam hidupku. Silakan dilihat contohnya. Baik, sekian untuk materi hari ini. Jadi dalam atau ketika kita mau bertanya kepada seseorang tentang riwayat hidupnya, dan juga ketika kita mau mengungkapkan riwayat hidup kita kepada seseorang,
tadi yang kita sudah pelajari adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris. I think that's all about our topic today. If you have any question, feel free to ask me at our learning group, and I will give you assignment. Thank you. See you.